Pokoknya gerombolan ini terus menghasut masalah Mas Gibran, masalah pupu papa. Ini ada video yang menarik, pokoknya membantahkan semua tudingan keji dari dokter yang ngaku dokter katanya, yang inisial T. Dan nanti kita akan melihat momen di mana Mas Gibran bertemu dengan si paling pakar, tentunya Bung Roy Suryo. Nah teman-teman, ada saja orang-orang yang tidak suka atau tidak sepakat. Mereka melakukan dan menghalalkan segala cara supaya Gibran itu diturunkan atau diganti. Bahkan sekelas mantan MPR meminta Prabowo Subianto supaya Gibran dilupakan saja katanya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya, bukannya itu saudara, muncul lagi seorang wanita yang dikatakan seorang doktor yang mengakui dirinya lulusan filsafat. Ia merendahkan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyamakan Gibran sebagai seorang psikopat. Bahkan ia mengajak rakyat untuk berhati-hati kepada Mas Gibran karena Mas Gibran atau Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah seorang psikopat, ungkapnya. Pertanyaan saya adalah, benarkah Wakil Presiden kita yaitu Pak Gibran seorang psikopat? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham menerjemahkan videonya. Inilah video yang berikut ini. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Lo pada tahu dokter ini gak sih? Dokter Tifa 10 tahun rakyat dibuat tolol. Kalau orang ini menang, maka abis tolol jadi gila semua katanya. Waduh, gila. Kok ada ya seorang dokter, cewek lagi, mengujar kebencian, ngata-ngatain orang yang bahkan lu kenal, pernah berurusan juga enggak. Maksud gue, lu tuh berpengaruh apa sih buat negara, buat masyarakat sampai lu bisa ngomong kayak gitu? Gue bukan pendukung mereka atau siapapun ya, gue di sini netral aja. Gue mau suka atau nggak suka sama calon presiden yang akan datang, ya udah gue diem aja, bodo amat. Ngapain gue harus koar-koar di sosmed? Gue untung aja kagak. Ini buat yang nonton ya, tolong lah, lu ngapain sih fanatik sama orang? Lo dikasih duit berapa miliar gitu loh sampai lo bela mati-matian orang yang bahkan nguntungin lu aja enggak. Mau siapapun presidennya, kalau lu males, lu beban, lu nggak kerja, pengangguran, ya lu bakalan tetap miskin. Makanya udah biasa aja, lu mau nggak suka sama orang, sama kebijakan pemerintah, lu kritik di sosmed boleh-boleh aja, cuman nggak usah nyebar kebencian. Bakalan ada orang yang bela mati-matian sampai luka-luka dan dapatnya cuma nasi kotak. Nuduh ijazah orang lain palsu, gelar dokter dirinya sendiri yang palsu. Itulah Dokter Tifa. Seperti yang kita tahu, Dokter Tifa ini rajin banget nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Nah, terkait gelar Dokter Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Salah satunya program doktor filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut. Nah, kan? Ketahuan deh.
program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal, tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang, gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Ya sih, tapi gelar doktor itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya. By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu. Tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya. Ada satu kali lagi, mohon dengan sangat kiranya sekalian bisa kembali mendapatkan tempat duduknya agar dan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi, untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada? Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah,
Ini luar biasa juga, ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga, ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%, ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada? Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Ya.
Wiki apik tenan iki anake sapa iki? Iki mesti wong tuwene iki duwe tata krama sing apik. Keren. Kalau misalnya ini dibilang anake Amin Rais, aku ora percaya. Aku ora percaya. Anake Anies Baswedan aku ora percaya. Apalagi anake April Harun, aku ora percaya. Tapi kalau iki modeli anak Bapak Joko Widodo, wis keren. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Jangan telat makan. Kakek udah makan. Udah makan. Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa. Udah pernah periksa. Lupoma. Viral di media sosial, ucapan Wakil Presiden Gibran kepada para korban letusan Gunung Lewotobi. Gibran selalu bertanya kepada orang tua di sana sudah makan atau belum. Bahkan Gibran bilang jangan khawatir dengan rumah yang rusak, kita akan memperbaikinya. Bukti nyata pemimpin yang kita pilih Bukti sangat nyata, peduli ya. dengan rakyat. Komentar dari warganet. Dan di sini kalau kita lihat Mas Gibran sampai keringat ya kan, keringetan, capek, tapi nggak kenal lelah ya untuk memberikan anak-anak mainan. Juga sempat juga ya Mas Gibran membawa mainan ya kan. Waduh, luar biasa Mas Wapres kita ya guys. Barulah kita lihat nih tamparan keras untuk Said Didu. Mungkin ya kan? kita memang mempunyai gelar doktor, mungkin kita mempunyai gelar profesor, atau mungkin bergelar dosen senior, mungkin juga bergelar rektor, atau bahkan mungkin bergelar ketum partai yang superior, atau purnawirawan jenderal TNI mayor. Namun ingat, yang Indonesia butuhkan bukanlah orang yang merasa senior dengan gelar yang panjang bagaikan kolor, yang kerjanya koar-koar dan gacor, bahkan dihiasi dengan cacian-cacian yang kotor, menyalahkan sana-sini seperti seorang mandor, sok mengatur segalanya padahal tak punya pamor, tak pernah berbuat untuk bangsa, tapi banyak gaya seperti aktor. Namun yang Indonesia butuhkan adalah orang yang bisa bekerja keras, tak kenal kendor, terjun langsung ke masyarakat, tidak hanya di kantor, mendengar aspirasi langsung dari masyarakat, tidak hanya lapor, menjalankan tugas dengan maksimal walaupun masih junior. Karena hakikatnya umur hanyalah angka dan nomor, seperti Mas Wapres Gibran yang selalu Anda pasor. Mantap, ya benar. Nah ini dia. Wow, yang diperhatikan Mas Wapres kita udah makan, selalu tentang makan ya kan. Nanti rumahnya yang rusak nanti kita perbaiki. Oh, nanti rumah yang rusak nanti kita akan perbaiki. Yang di belakang. Terima kasih Bapak. Minum ya? Kamu belum? Ibu udah makan? Udah makan, wow luar biasa ini. Kamu belum? Kakek udah makan? Oh, selalu nanyakan tentang makan ya kan guys. Kakek udah makan? Wow. Kakek ada sakit perut, sakit nafas. Nenek Gibran, Nek. Oh, nih Gibran. Gibran, Nek. Nenek di sini dulu ya. Oh. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Jangan telat Kakek makan. udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Lupoma. Kakek pusing? Merasa pusing nggak tadi?
Kepalanya pusing? Enggak. Tidak, Pak. Tidak. Luar biasa. Oh, rumahnya nanti diganti ya. Kita bangunkan lagi rumahnya ya. Oh. Rumahnya dibangunkan lagi oleh pemerintah ya. Ya, bersabar dulu di sini. Nanti kita bangun lagi rumahnya ya. Sabar dulu di sini, nanti kita bangun lagi rumahnya. Luar biasa. Akhirnya kita bisa menemukannya penggantinya Pak Jokowi. Dan tidak lain tidak bukan yaitu anaknya sendiri. Luar biasa. Minum ya, minum ya. Ini sih keren. Tidak salah lah ya Pak Prabowo memilih wakil ya kan guys. Sudah makan? Sudah. Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Baru 3 kali. Ini kakaknya. Ibunya. Adiknya bilang apa nak? Tidak keluarga sendiri. Balita. Oh ini yang anak yang dinamakan Gibran mungkin ini kan guys. Luar biasa guys. Wapres kita bikin bangga masyarakat NTT. Termasuk kita juga bangga ya kan guys. Mau Gibran. Mau Gibran adik-adik ini ya. Ya. Wakil Presiden langsung turun ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Saya melihat ibu-ibu, anak-anak yang antusias menyambut kedatangan beliau. Banjir, bingung saya, kok bisa ya sedemikian tertariknya orang ingin ketemu beliau. Memang dalam keadaan berduka. Ketika beliau turun, sama dengan yang saya rasakan, adem. Rasanya ada sebuah pergerakan tanpa kata tapi penuh makna. Nah, ternyata memang yang dibutuhkan seorang wakil presiden atau pembantu Pak Prabowo itu yang sedemikian gitu loh. Jadi dia tune up, jadi melengkapi gitu loh, complemented dari Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo sibuk mengurus yang global, yang high season, yang tingkatnya internasional, sampai diundang langsung sama Pak Donald Trump, sampai sedemikian harga Indonesia. Tapi di secara teknis, ketika Pak Gibran masuk, ya nggak saya bilang wakil presiden yang sebelumnya nggak ada yang demikian, malah suka ini itu sendiri, bukan. Tetapi ini sinergitas dari Pak Gibran itu memang ya benar-benar mengkloning, mewakili apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu sebagai sifat pelayanan murni. Biarkanlah yang banyak bicara Pak Prabowo dan banyak bekerja juga, tetapi Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan diamnya bekerja penuh makna. Karena apa? Jika ingin bicara lebih banyak, dia punya staf. Tetapi pola pemikiran yang sebanding dengan wakil presiden, ya ini beliau. Kita bukan bela, kita bukan pro sana pro sini, enggak. Kita melihat kenyataan yang ada di lapangan. Begitu terharu ibu-ibu sampai dihadap.
ada kepuasan tersendiri. Siapa sih yang mau bencana? Tetapi kali ini saya hanya mau mengatakan kembali, teruslah Pak Gibran, terus aja, biarin aja orang mau berkata apa. Lakukan di dalam diammu program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Standar operating prosedur dari penanganan bencana itu sudah ada, dari dulu udah ada lembaganya. Tetapi pribadi Bapak ketika turun langsung, rasanya aduh, seperti apa? Nggak bisa saya tuturkan karena nanti terlalu banyak pernyataan juga jadi salah. Saya hanya mengatakan, teruslah bekerja Pak Gibran. Lakukan di dalam diam, tetapi sejuta makna. Nanti juga akan menjadi sejuta pesona. Tetapi jangan pernah tebar pesona. Tetapi taburlah pesona. Dengan menabur pesona dia akan bertumbuh, bertambah, berbuah, berubah. Oke, demikian dulu dari saya Tamrin Manulang, pendekar sugesti mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Salam satu jiwa, NKRI harga mati. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Nah, Gibran. Selamat pagi, saya izin speech videonya ya Kak. Kayaknya Bapak yang bicara tadi itu lebih nggak layak lagi dari Mas Gibran. Kalau Mas Gibran itu cara kerjanya nyata, turun lapangan. Apa bisa apa? Biasanya keluar dengan bahasa yang tidak berbobot. Saya yang sekolahnya aja sampai di pagar, saya tahu kualitas cara Bapak berbicara itu nggak ada efeknya atau tidak, bagaimana ya rasanya, tidak masuk di akal. Coba kamu lihat lagi kejadian erupsi di NTT, beliau langsung turun langsung ke tempatnya. Nah, kamu bisanya apa? Keluar media, nggak berbobot Pak. Nanti kalau disalami jangan di Oh my god. Seperti yang kita lihat. Oh my god. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan. Udah makan. Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa. Udah pernah periksa. Lupoma. Diana. Luar biasa. Nanti rumahnya yang rusak nanti kita perbaiki. Hai, selamat pagi. Beta mau make up orang. Beta lihat ini postingannya, beta sedih gitu. Dan kemarin beta lihat terus ada banyak postingan tentang Gibran. Jadi kayak dari ini video, jadi cara dia menyapa, cara dia berbicara dengan orang-orang tuh kayak dia tulus gitu. Tapi ada orang yang masih jahat, orang-orang masih meremehkan dia dan lain-lain. Kayak kalian bisa tahu kan kalau ada orang yang tidak ngomong tapi dia tuh banyak aksi. Nah mungkin ini salah satunya sama kayak bapaknya. Jadi semoga Pak Gibran sehat selalu supaya dia semakin melebarkan sayapnya di Indonesia. Nenek, Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Kakek udah makan. Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa. Lupoma. Mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Salut dan hormat untuk Mas Wapres, Mas Gibran. Tidak ada mengenal lelah. Sejauh manapun
di Indonesia kepedulian tinggi, yaitu meninjau atau mengecek para korban dan pengungsi erupsi di NTT. Itulah kepedulian tinggi yang ditunjukkan Wapres kita, Mas Gibran. Semoga sehat selalu Mas Gibran, tetap tunjukkan kinerjamu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, memajukan bangsa Indonesia. The best Wapres kita, Mas Gibran. Hoki seumur hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gibran. Kado ulang tahun terspesial. Kado buruknya mengungsi. Kado baiknya ketemu wakil presiden. Dapat 2 kado sekaligus. Dan terima kasih Indonesiaku. Terima kasih semuanya. Hati-hati yo, Lawatana menyertaimu semua. Titip salam untuk Bapak Jokowi. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan ya. Ya. Kakek udah makan. Udah makan. Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Lupoma. Nenek, Gibran, Nek. Nek, Gibran, Nek, sudah makan belum? Jangan telat makan ya. Ini Gibran, Nek. Sementara tinggal di sini dulu ya. Pokoknya nanti rumahnya akan dibenarkan. Itulah ucapan yang sedang trending dan viral sekarang ketika terjadi sebuah perbincangan di dalam kunjungan beliau ketika langsung ke lokasi bencana. Itulah bahasa yang langsung dari hati, yang tidak diatur secara protokoler atau regulasi. Nah, inilah namanya sixth sense. Jadi sudah di atas dari rasa hanya simpati, tapi sudah empati. Dia berbicara ya sebagai seorang cucu kepada seorang nenek. Nah teman-teman, itulah mereka yang tidak suka kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saking mereka tidak suka, saudara, mereka menghalalkan cara dan mengata-ngatai Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia adalah seorang psikopat. Mereka mengatakan psikopat lah, plong-plongan lah, dan tidak cocok sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, seperti yang terlihat tadi pada video yang pertama itu, seorang wanita yang berjilbab yang mengata-ngatai Gibran sebagai psikopat. Wow, ini perempuan aneh ya. Ini perempuan aneh. Dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh Gibran. Teruntuk kepada ibu tadi yang mengatakan bahwa Gibran itu seorang psikopat. Saya katakan kepada Anda, silakan dengarkan saya. Tahu apa yang dikerjakan oleh Mas Gibran? Tahu? Buka mata, lihat media sosial, baca berita supaya Anda tidak menuduh dan menfitnah. Setelah Prabowo pergi ke luar negeri dengan urusan negara, lalu seluruh kegiatan kenegaraan Gibran menghandle atau mengerjakan semuanya itu. Tahu nggak apa yang dilakukan Gibran? Gibran pergi mengunjungi masyarakat yang mengalami musibah di NTT terkait dengan erupsi. Tahu nggak apa yang terjadi? Masyarakat sangat bangga, menangis dengan haru. Dengan bangga mereka melihat Gibran turun di lapangan dan melihat apa yang terjadi. Ya, ini sosok pemimpin yang sungguh luar biasa. Tidak hanya omong-omong seperti ibu tadi ngomongnya ngomong kosong, menuduh dan memfitnah Gibran. Nah, Gibran memperlihatkan kepada Anda bahwa ia bukan seorang psikopat, Bu. Gibran adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Dan saya sendiri, saya percaya Gibran adalah seorang yang cerdas, tidak seperti yang Anda katakan, Bu. Gibran langsung turun di lapangan di sana, saudara. Dia melihat apa yang terjadi. Itulah yang dilakukan Gibran setelah Prabowo pergi ke luar negeri dengan urusan negara.
maka urusan mengenai kegiatan kenegaraan di Indonesia Gibran melaksanakan dan mengambil alih untuk bangsa dan negara. Dan ini momen haru yang sungguh luar biasa. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mereka ya masyarakat menyambut hangat dengan baik, dengan sungguh luar biasa ketika ia mengunjungi masyarakat yang ada di NTT yang mengalami erupsi gunung Lewotobi. Tahu nggak Ibu pernyataan Gibran yang viral, ya, di mana Gibran yang memposisikan sebagai anak dan memanggil kepada ibu-ibu dan nenek di sana dengan penuh hormat yang beradab, yang sangat luar biasa, saudara. Sebagaimana ia menyamakan dan merendahkan dirinya seorang anak dan seorang cucu bagi keluarga yang mengalami musibah di sana. Ya, pernyataan Gibran yang menjadi viral adalah ketika ia datang ke sana, ia mengatakan kepada nenek dengan mengatakan, nenek sudah makan atau belum? Ini Gibran, Nek. Tenang, jangan pikirkan rumah yang sudah rusak. Kita akan perbaiki kembali. Wah, ini pernyataan yang sungguh luar biasa, yang memanggil sebutan di mana hubungan keluarga sungguh sangat harmoni pernyataan ini. Dan ini pernyataan dan bicara yang sungguh lemah lembut dibandingkan dengan pernyataan kata-kata ibu tadi di depan itu, kata-kata yang tidak memberkati. Tetapi kata-kata Gibran sungguh sangat terhormat dan terberkati. Ya, semua kalangan. Ya, ini yang Anda maksud sebagai seorang psikopat. Wow, jangan-jangan itu tadi ini yang psikopat. Ya. Yo gitu ya. Sungguh luar biasa. Gibran menyambut dan juga masyarakat menyambut dia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ucapan yang sungguh luar biasa. Ya. Ini Gibran, Nek. Tenang. Jangan pikirkan rumah yang sudah rusak. Pemerintah akan membangun kembali. Wow, Gibran sungguh sangat peduli terhadap keluarga yang kena musibah di sana. Nah, sehingga para netizen berkomentar dengan sungguh luar biasa. Bagaimana komentar netizen mengakui bahwa inilah sosok pemimpin yang sungguh luar biasa, yang merendahkan dirinya, yang tidak pandang bulu, yang ikut merasakan apa yang dialami oleh masyarakat. Bukan hanya simpati, tetapi empati. Simpati dengan empati Gibran lakukan itu. Bahkan ia menghibur orang-orang yang kena musibah di sana dengan jangan khawatir, jangan pusing, jangan bingung, tenang. Pemerintah akan memperbaiki kembali rumah yang sudah rusak. Jempol. Ya. Jadi pernyataan ibu tadi yang di awal yang dia menuduh Gibran dengan seorang psikopat adalah merupakan pernyataan omong kosong dan omongan-omongan yang tidak berdasar sama sekali. Jadi pernyataan ibu itu sudah terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Para netizen berkomentar melihat Gibran adalah seorang yang muda, yang sederhana, yang peduli terhadap rakyat. Ya, pada akun tertentu yang menyambut baik dengan Mas Gibran, yang mengatakan Mas Gibran sebagai sosok pemimpin sangat perhatian kepada masyarakat, kepada rakyatnya yang hidup di dalam keadaan menyedihkan dengan memberi semangat. Ini semua tidak dia lakukan demi kedaulatan bangsa dan negara. Akun lainnya mengatakan ini pemimpin yang betul-betul memimpin langsung menyentuh masyarakat, melayani masyarakat dengan hati, pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk seluruh anak muda di Indonesia. Akhirnya Mas Gibran sehat selalu. Akun yang lainnya mengatakan hatinya bersih dan tulus. Anak muda yang berkata dan bertanya, ini Gibran, Nek, sudah makan? Sudah makan, Kia? Sudah makan, Bu? Sudah makan, Oma? Sabar dulu, rumahnya akan kita bangun kembali. Nah, teman-teman, orang-orang yang tidak suka kepada Gibran pasti ketika melihat hal ini kepanasan dan kencang-kencang, mereka tidak melihat apa yang dilakukan Mas Gibran adalah sesuatu hal yang baik. Mengapa? Karena hate terhadap diri mereka telah mereka dendam. Jadi seorang yang sudah menaruh hate terhadap orang lain, mau orang itu berbuat baik dan sebaik-baik apapun yang melakukan kebaikan, maka orang yang sudah menaruh hate, ya selalu memandang orang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Ya,
Jadi sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar, sehingga komentar sudah komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.